Oke teman-teman, balik lagi di YouTube Kang Cik. Nah kali ini udah ada motor gue nih. Sebelumnya gue nggak ulin dulu. Kali ini gue lagi ada di bengkel Java MX yoi yang berada di Bekasi. Pokoknya alamatnya nanti gue taruh di sini. Sebelumnya gue udah pernah nge-review motor di sini yang waktu itu judulnya tuh kayak ban cacing kalau nggak salah tuh nih. Pokoknya videonya ada di sini nih, oke? Nah, kali ini gue mau modifikasi motor gue nih. Motor di Tracker 250. Di Tracker 250 ini sebenarnya belum pernah gue modif, tapi udah pernah gue modifikasi sebelumnya. Oh nggak di. Motor ini sebelumnya nggak pernah dimodif, tapi pernah di review waktu itu. Nah ini linknya nanti gue taruh juga di sini. Oke. Kali ini mau gue ganti bodinya sebenarnya, mau gue modifikasi pakai body. Nah ikutin aja deh, pakai body apa. Yang pasti ini bodinya kalau misalkan teman-teman beli body belakang, body sini sampai buntut, body belakang sampai buntut itu harganya sekitar 350-an. Terus juga spakbor depan sama namplet itu harganya sekitar ya nggak nyampe 200 lah, 175 ribuan. Oke. Jadi budgetnya tuh sebenarnya murah banget nih modifikasi motor di Tracker 250 ini. Terus juga sama, sasisnya sama, bentuknya sama, di pokoknya sama kayak 250 juga gitu. Jadi bisa diaplikasikan juga di kayak 250 juga gitu. Nah nanti di sini tuh gua ganti bodinya pakai body sesuatu itu, terus spakbornya diganti juga. Dan di sini tuh nggak perlu yang namanya ini apa sih namanya dipotong rangkanya, karena sasisnya ternyata cukup gitu. Tadinya mau potong sasis karena takutnya kan dengak gitu ya, dengak ke atas gitu. Jadi pengennya sih dipotong, ternyata kata Mas Aris nggak usah dipotong, masih bisa gitu. Tapi paling nanti akinya gue taruh di bawah gitu di kolong, biar jadinya tuh nggak terlalu cingkrang, nggak terlalu lebar gitu, ngebengkek gitu ya di bagian sebelah kirinya gitu. Pokoknya nanti teman-teman lihat aja deh. Terus juga nanti bodi sebelah sini masih pakai originalnya. Gue juga nanti pakai namplet. Jadi si speedometer itu nggak gue pasang. Jadi paling kalau misalkan ngisi bensin ya dilihat-lihat pakai senter lah gitu. Oke. Nanti gue bakal kasih tahu videonya lanjutannya pas lagi pemasangannya gitu. Sekarang gue mau beres-beres dulu, oke? Oke teman-teman, sekarang udah selesai pemasangan bodi belakang kanan kirinya sama buntut juga. Nah ternyata aku jadinya aku sekarang gue jadinya akinya tuh ditaruh di bawah, karena sebelah kirinya itu biar kelihatan kosong, terus jadi lebih ramping gitu kan. Terus juga bodi kanan kirinya banyak perubahan yang perlu dilas sama ditambahin besi-besi plat gitu, biar masangnya itu ketika dibongkar dipasangnya lagi tuh gampang gitu. Nah di sini untuk bodi kanan kirinya di atas jok itu di sini sebelah sini dipasangin besi tambahan, terus dilas biar gampang buat masang bodinya gitu. Terus juga di bawahnya di baut keduanya itu dipasangin plat itu sekitar kira-kira 5 meteran ya, nggak bercanda, kira-kira 15 atau 10 cm ya. Jadinya buat tambahan juga, jadinya kalau misalkan dibongkar dipasang cuma nyopot 2 baut doang gitu. Terus juga nih ternyata
nggak usah motong rangka coy, nggak usah motong rangka, jadi ini tetap bisa flat, jadinya nggak terlalu dengak gitu ya. Karena kalau misalkan supermoto tuh dengak-dengak gitu tuh gimana ya, jadi aneh gitu, ngeri itu kalau lagi kopdaran terus riding jatuh terus kecolok matanya, bisa dah. Nggak gitu juga sih tapinya. Habis itu nih akinya kalau teman-teman lihat nih ditidurin, direbahin lur, biar muat gitu di sini ya. Karena kalau didiriin nggak enak juga, jendol gitu jadinya. Nah ini ngadepnya terserah teman-teman ya, bisa ngadep bawah, bisa ngadep atas gitu ya. Yang penting si kabelnya itu muat gitu. Nah ini juga pemasangannya mudah juga, si spakbor ininya di tempat tambahan untuk bodi kanan kirinya gitu. Oke. Nah nanti gue liatin sebelah sininya. Gitu aja. Untuk perubahan itu lebih banyak di bodi kanan kiri belakang dan di spakbor belakang pastinya gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang dirubah. Terus harganya juga lumayan murah. Terus juga depan gue mau pakai namplet rencananya. Terus jadi pakai lampu tambahan gitu. Jadinya lebih lebih bagus lah gitu. Terus nanti juga di sini gue pasangin lampu. Nanti rencananya lampunya itu si plat plastiknya itu gue copot, yang kayak spakbor itu gue copot. Jadi cuma lampunya doang yang gue tempelin gitu. Sama di bawah sini gue pakein fiber yang buat pagar lah gitu ya. Jangan fiber optik, optik apaan tuh. Nah ditutup sebelah sini nih pakai fiber. Jadinya kalau nyiprat nggak kotor gitu. Jadi yang kotornya itu si fibernya doang gitu. Jadinya kalau misalnya modifikasi itu harus rapi gitu. Nah teman-teman kalau misalnya ada yang mau modifikasi bisa langsung ke Java MX. Di sini nih. Instagramnya ada di sini. Alamatnya ada di sini juga, Nah nanti teman-teman tinggal chat aja Instagramnya. Kalau enggak bisa DM gua. Ntar gua anterin deh ke sini ya. Jadi lebih enak lah gitu modifikasinya. Kita bingung juga soalnya kalau ngasih tahu gitu, mendingan dibongkarin aja sekalian. Kalau misalkan rumahnya daerah-daerah sini, daerah Jakarta, Bekasi, langsung datang aja deh ke sini nih. Pokoknya nanti gua kasih lihat kalau udah jadinya, oke? Oke teman-teman, akhirnya udah jadi motornya setelah kemarin udah dimodifikasi di motor di bengkel Mas Aris Java MX gitu kan. Dan ini juga vlog berikutnya, hari berikutnya, karena memang kemarin gak memungkinkan karena udah gelap juga dan baterainya juga udah mulai habis dan segala macam lah gitu ya. Gue juga udah capek gitu. Akhirnya closingnya gue di sini di rumah, lebih nyaman, lebih enak lah gitu ya, nggak berisik juga. Terus juga gue langsung deskripsiin aja kali ya. Nah di sini gue pakai spakbor CRF 200 CRF 150 gitu kalau nggak salah ya. Kalau ada yang salah komen ya. Terus juga ini pakai nampletnya pakai CRF 250. Terus juga gue tambahin nih di sini ada lampu tambahan karena kan gue pakai namplet nggak ada lampunya dong, pastinya dong ya kan. Nah di sini kenapa gue pakai ini, karena sebetulnya ini udah gue beli sebelumnya, sebelum gue pakai bodi belakang ini gitu kan, udah lama lah gitu ya. Pokoknya nanti ada fotonya lah gue kasih tahu. Tapi gue copot karena emang gue waktu itu kecelakaan, jadi kecelakaan dan bannya rantai ketangnya itu putus gitu waktu di puncak gitu. Dan terus akhirnya gue copot gitu karena takut ada kerusakan dan lain-lain. FI-nya nggak nyala, jadi gue pasang lagi gitu. Nah kita lanjut lagi aja ke tengah nih. Di tengah gue kenapa pakai bodi originalnya, karena memang bodi originalnya itu pas banget di motor ini. Pastinya sih ya pas banget di motor ini, dan tankinya pun pas banget gitu ya. Ini yang paling cocok lah gitu. Udah gue bandingkan dengan bodi Gordon yang depannya nggak cocok, masih kekecilan, parah banget kekecilannya. Terus gue ganti pakai bodi KX yang 2009 kalau nggak salah ya, atau 2011 gitu ya. Masih kurang cocok juga karena lebih nekuk ya, karena di bagian tankinya kalau KX itu lebih tipis, lebih ceper lah gitu ya. Tapi kalau di Tracker 250X ini lebih tinggi, jadinya kurang cocok di area sini dan sininya gitu. Tapi untuk besarnya hampir sama gitu. Di area sini tuh nggak cocok banget gitu, lebih ke bawah gitu kalau punya KX tuh ya. Dan akhirnya gue pakai bodi originalnya gitu.
Kemudian lanjut ke belakang pakai body Gordon gitu. Nah teman-teman kalau misalnya mau tahu ya gue pakai body Gordon kan akhirnya. Kenapa pakai body Gordon? Karena emang ini menurut gue penasaran aja gitu ya. Gue penasaran dan kayaknya cocok gitu pakai body Gordon ini gitu. Terus juga sebenarnya bisa banget pakai body apa aja. Nggak apa aja sih. Kayak misalkan ada namanya body HRV gitu ya, produk HRV gitu. Terus juga ada produk Acerbis, terus macam-macam lainnya dah gitu. Teman-teman bisa beli secara online atau body originalnya, punya special engine lah segala macam lah gitu ya. Nah gue pakai body Gordon ini karena memang yang pertama ini bekas, jadi bisa gue rombak lah gitu ya. Body ini kan penuh potongan lah gitu ya. Spakonnya pun pas banget, alhamdulillah nggak pakai motong rangka gitu, itu pentingnya. Jadi ya gitu seputaran modifikasi body set ini lumayan jarang sih ya, cuman udah ada cuman nggak terlalu banyak yang ganti body gitu, apalagi full set kan. Gua pun masih pakai body originalnya gitu. Di daerah Jawa tuh ada yang pakai body RMZ gitu, karena udah ada jadi gua pakai gitu. Oke, kayaknya cukup sekian aja teman-teman yang udah nonton video ini. Terima kasih banget. Kalau misalkan ada kritik dan sarannya teman-teman bisa komentar di bawah gitu. Dan kalau misalkan teman-teman suka jangan lupa like. Kalau misalkan teman-teman berlangganan jangan lupa subscribe gitu. Dan mau komentar jangan lupa komen di bawah ini. Terima kasih untuk videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.